hormati dari pihak jamaah, mohon kesediaan guru kita Bapak Ustaz Saiful Anwar untuk menerimanya. Padanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya serahkan beras Fudia sebanyak 247 mut. Mohon diterima, yang pahalanya yang pahalanya diberikan kepada almarhum Bapak saya Nurdiansyah bin Husain Ginting. Mohon diterima. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaahullah, alhamdulillah sudah diijabkan penyerahan beras fidyah atas nama orang tua kita, Bapak kita, Bapak Nurdiansyah bin Husain Ginting, ya, mewakili anaknya, ya, tadi, ya, untuk yang pastinya untuk menutupi kelalaian dalam saumunya ataupun puasanya. Kita sama-sama tahu akhir-akhir beliau adalah ahlul khair, ahlul jannah, dan husnul khotimah. Mudah-mudahan juga kita bisa mengikuti apa yang beliau apa yang beliau hadapi saat ini, ya. Karena manusia yang dilihat adalah akhirnya, endingnya subhanallah. Yang mudah-mudahan kita semuanya bisa apa yang beliau rasakan saat ini, apa yang Allah takdirkan saat ini menjadi husnul khotimah juga buat kita semuanya. Bihazini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan beras ini saya terima. Kemudian saya mewakili untuk teman-teman saya yang berada di belakang saya, di luar sana, di dalam, dan semuanya terima. Mudah-mudahan juga menjadi tambahan kebaikan bagi almarhum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, sambil ngerokok aja Pak, nyantai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi Sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mautu babun wa kullun nas dakhiluhu. Man dakhalal qabra bila zadin faka annama raqibal bahri bila sabinah. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati sahibul bait, sahibul musibah,
keluarga besar almarhum Bapak Nurdiansah bin Bapak Husin Ginting, benar ya? Yang sama-sama kita hormati para asatidz, para guru, banyak banget ini. Bapak Ustadz Mardani SAG, Bapak Ustadz Said, Bapak Ustadz Saiful, Bapak Ustadz Abi Lukman, Bapak Ustadz Adin, Bapak Jainuddin, Bapak Hasan Basri, Bapak, banyak banget ini ya. Bapak Sa'ari, tokoh masyarakat, tokoh agama, Bapak Bejo, Bapak RT Umar, RT Umar ada tugas ya, diwakili oleh para pengurusnya, Bapak RT 07, Bapak Faisal, Bapak Ade, Bapak M Agus, dan yang lain-lainnya yang sebelah sono, yang sebelah sono kagak kelihatan ya. Semuanya mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa tadi mahabbah kepada semuanya. Wabil khusus ibu-ibu yang ada di sebelah kiri saya, mudah-mudahan semuanya diberikan keberkahan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, sekarang malam ketiga almarhum dimakamin di Pule. Ya, dimakamin di Pule. Ini enggak jauh-jauh, dia masih di Sekelibengan sini. Cuman kita kagak ngeliat. Kita kagak tahu. Dalam kitab Daqaiqul Akbar itu kalau mayit baru 1 hari sampai 3 hari sampai 7 hari itu masih di sekelibengan rumahnya. Apa dia di dalam? Apa dia di ruang tamu? Apa dia di dekat garasi? Tapi kalau udah 7 kesonoin, 14, 40, 100 hari, nah 1000 itu kembali kepada alam kubur atau alam barzah. Ngeliatin kita nih, siapa tetangga yang kagak datang? Nah, siapa nih tetangga yang bantuin? Ngeliat dia, cuman kagak bisa ngomong, alamnya sudah beda. Tuh. Dalam kitab Daqaiqul Akbar itu ada 8 alam yang nanti akan kita lalui. Saya persingkat aja. Yang pertama itu adalah alam ruh. Kuli ruh min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Yang namanya alam ruh itu hanya Allah yang tahu. Kita tidak dikasih tahu seperti apa bentuknya alam ruh. Itu Allah yang maha kuasa. Tapi tetap kita hidup adanya yang pertama di alam ruh. Mana contohnya? Baik kalau umur 4 bulan, 7 bulan, itu biasanya ada bahasa itu ditiupin ruhnya ya. Ada yang acara 4 bulan, ada yang acaranya pada 7 bulan. Tuh, nanti kalau udah umur 9 bulan atau mungkin 14 bulan kayak Benyamin ya. Samson ya, tenaganya banyak, itu nanti jadi baik ya. Nanti akan lahir ke alam dunia. Yang pertama alam ruh, yang kedua alam rahim yang usianya 9 bulan bahkan sampai 14 bulan. Yang ketiga adalah alam dunia. Kita nih ada yang umurnya almarhum berapa usianya Pak? 56, habis kontraknya. Biasanya kalau habis 56 bocah SD tambah 1 berapa? 57. Jamaah yang usianya 57 siapa di sini? Siap-siap. Nah, siap-siap. Berarti tinggal 1 tahun. Tapi kalau umurnya udah lebih dari 63, Pak Bejo berapa usianya?
Iya, 63 lebih itu udah dapat bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kudu lebih siap-siap lagi. Ada yang usianya sampai 100 di sini ada. Ya, makanya itu udah dikasih bonus oleh Allah Subhanahu wa taala. Gambarannya umatnya Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam kagak jauh-jauh dari 63 ke bawah, 63 ke atas. Ya, tuh. Siap-siap nih kita. Ya. Terusnya kan yang namanya orang meninggal kan nggak diukur dengan usia karena Allah yang maha tahu. Atau huruf kali abjad ya. Bapak Nurdiansa N. Habis N apa huruf N? M. Siapa yang namanya M awalnya? Ustaz Mardani M. Jangan dulu repot ya. Ya. Pokoknya yang awalnya huruf M siap-siap ya. Enggak, Muhammad Said enggak ada ya. Said SPTI jangan nama-namain Ustaz. Iya. Pak Jainuddin paling terakhir dia Pak Jainuddin Z ya. Tapi kagak mudu-mudu juga. Allah yang maha tahu usianya kurang lebih di alam dunia itu 63 tahun. Kita kudu siap-siap. Gua mah masih lama, masih sehat, masih bugar. Gua mah kagak bakalan kena penyakit. Pala lu benjol ya. Kita kagak tahu yang namanya Allah Maha Kuasa. Tuh. Yang pertama alam ruh, yang kedua alam rahim, yang ketiga alam dunia, yang keempat alam istihzar. Ini kadang-kadang orang banyak yang kurang tahu ya. Kita belajar dah. Alam istihzar itu adalah satu alam ketika orang mau sakaratul maut. Itu kalau orang mau meninggal diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dia nanti di sorga? Apa dia nanti di neraka? Kita kan nggak tahu. Kita bisa lihat dari saat-saat sakaratul maut. Almarhum cakep banget meninggalnya. Malam Jumat ya Bu ya. Malam Jumat. Salah satu orang yang matinya cakep, orang yang meninggalnya husnul khotimah itu adalah di malam Jumat. Apalagi kalau prosesnya lagi kurang sehat. Ya, salah satunya husnul khotimah. Makanya kadang-kadang kalau sholat nih 5 waktu, di akhirnya ditambahin ketika sujud ya. Allahumma htim lana bi husnil khotimah. Allahumma zubni taubatan nasuha qoblal mautuh ya. Kalau lagi sujud terakhir kadang-kadang ditambahin doa itu supaya kita nanti matinya syahid atau husnul khotimah. Almarhum cakep banget meninggalnya. Mudah-mudahan husnul khotimah. Amin ya robbal alamin. Terusnya juga rajin ngajinya. Malam Sabtu ya. Saya nanya sama RT Iwan, siapa teh yang meninggal? Lagi Ustaz yang suka ngaji malam Sabtu sama Ustaz Mardani. Ya ini kagak tahu, kan banyak. Sebelah mana duduknya? Dekat Ustaz Said sama dekat Pak Jaja, Pak Koja apa? Bang Kaja. Saya kurang apal, kurang dengar gitu. Oh, pas saya lihat di grup ya, ya Allah, alhamdulillah cakep buat meninggalnya. Jadi meninggalnya kan orang ceritanya itu lagi ngaji, lagi rajin ngajinya kan cakep ya. Iya, lagi rajin ngajinya almarhum ya Allah. Lagi ngaji, lagi rajin, lagi sering lagi sholat. Malam Jumat cakep dah tuh ya. Tuh yang keempat adalah alam istihdzar. Makanya kadang-kadang ada orang istilah mati suri atau mati koma ya. Itu diperlihatkan itu kita kan kagak tahu. Kalau cerita-cerita dulu nenek kita, ada yang mati suri, ada yang katanya udah mati, hidup lagi. Wallahu a'lam. Tuh, alam istihdzar dalam kitab Daqaiqul Akbar. Yang keberapa, Pak? Melongo bae dah tuh, ya. Ingetin, satu alam ruh, kedua alam rahim, ketiga alam dunia, keempat alam istihdzar,
kelima alam barzah. Di Pule ada, di Gupuk Caringin ada, ya. Nanti kita nih di di alam barzah atau alam kubur. Hakul muslim alal muslim situn. Idzal fitatu fasalim alaih wa idza da'aka fa'ajibhu wa idza tansohaka fansohu wa idza atosa fahamidullah wa idza mahido fa'udhu wa idza mata fatabihu. Apabila ada tetangga kita, saudara kita meninggal, iringin, ikutin. Kewajiban orang yang hidup kepada orang yang meninggal itu adalah salah satunya mandiin, ngapanin, nyolatin, ngubur. Kalau salah satunya ditinggal, kesianan. Udah kita pandiin, tong make dibawa lah, kagak bisa. Kudu dibawa, kudu digotong, make aplikasi Grab, kesianan, nggak ada yang mau. Makanya kewajiban kita yang hidup kita bawa ke Pule, puncak ya, ke Pule ya. Itu kewajiban kita bagi orang yang hidup kepada orang yang meninggal di alam barzah. Kapan alam barzah habisnya? Sampai hari kiamat. Hari kiamat juga kita kan kagak tahu. Mau hari kiamat, kagak ada yang mau. Gue belum nikah lagi. Kan ada aja bocah ya. Dia belum punya PCX lagi. Ya. Belum punya mobil lagi. Lagi. Ya. Makanya kita nggak tahu yang namanya hari kiamat, kita nggak tahu. Meskipun ada sebagian yang bilang itu biasanya malah hari Jumat atau di hari Jumat. Tapi yang penting hari kiamat pasti ada, kita nggak tahu. Tuh alam barzah habisnya ketika nanti kalau sudah datang hari kiamat. Tuh. Habis alam barzah, alam apa lagi? Alam mahsyar, dikumpulin kita. Bayangin Pak, orang se-Awadenok, se-RW 2, selapangan di Fajar, banyak banget. Yang ibu-ibu, yang nenek-nenek, yang bapak-bapak, yang adik-adik. Apalagi kalau sedunia, kira-kira berapa M? Cina tuh, sama Amerika, Indonesia dikumpulin di padang mahsyar. Kira-kira kita, ya Allah. Makanya kita pengen menjadi umat Nabi besar Muhammad SAW. Nanti di padang mahsyar dipanggil. Itu tandanya adalah air wudhu kita. Nanti kan banyak banget nih orang Eropa, orang Afrika, orang Indonesia ngumpul di padang mahsyar. Nanti umatnya Nabi besar Muhammad SAW, tandanya itu adalah air wudhu kita. Pada terang badannya, wajahnya bercahaya karena bekas air wudhu. Tuh tandanya. Gampang nandainnya. Woi umatku yang pada terang, yang pada punya air wudhu, pada datang ya. Tapi yang pada enggak punya air wudhu, yang enggak tahu juga dah. Yang jelas tandanya itu adalah kita harus punya air wudhu dalam artian sholat 5 waktu. Katanya punya air wudhu doang, ya jangan, ya sekalian sholat. Ya kan wudhu emang buat sholat. Ya jangan salah ya. Ngambil wudhu aja, nanti kan di sana gue ditandain, ya sholat kalian ya. Gitu. Tuh, kelamaan gini ya. Tanggung. Alam mahsyar. Yang ketujuh adalah alam mizan, ditimbang amal kita. Bukan beras doang ditimbang ya. Bukan badan kita doang ditimbang. Ada yang 70 kilo, ada yang turun, ada yang naik ya. Nah nanti alam mizan, amal kita ditimbang. Mana yang baik, disetel. Ada flash disknya nanti kita disono. Osle, flash disknya disetel, nanti ditonton sama orang banyak banget. Lah malu kita. Misalkan contoh, saya pagi-pagi biasa ngopi kan. Ngopi jam 7 ya. Tidur, ngopi lagi. Ya. Johor, sholat. Kadang-kadang apa asar
apa supaya kita setelan kita bagus, flash disk kita bagus, film kita bagus. Waktu johor ya kita sholat johor. Waktu ngaji ya kita ngaji. Waktu kita membantu tetangga ya kita bantu tetangga. Ya hiburan boleh selagi tidak bertentangan dengan kaidah agama Islam. Tuh ya. Yang terakhir baru dan namanya alam akhirat. Kadang-kadang kita gambarinnya cuma dua doang. Alam dunia dan alam akhirat. Karena bagusnya kita di alam akhirat tergantung kita amalan di dunia. Makanya kita kudu punya amal soleh. Yang paling penting sekian banyak amal perbuatan manusia adalah sholat 5 waktu. Hasibu anfusakum qabla antuhasabu. Awalu ma yuhasabu bihil abdi yaumal qiyamah as-sholat. Sholat 5 waktu. Kalau kita udah ngerjain sholat 5 waktu, kita udah diriin sholat 5 waktu, insya Allah kesononya ke bawah aman. Johor masih di kantor, asar masih di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran, subuh kesiangan. Kagak ada yang semenggah bisa ningganya ya. Coba kita ulang. Johor kerepotan di kantor ya. Asar di perjalanan, mungkin ada yang mancing kali ya, ada yang mancing ya, ngapa-ngapa mancing ya, pas ajan kita bangun, kita sholat. Maghrib capek ya, capek, nah ya kita siap-siap, capek ambil wudhu, kita sholat maghrib. Isya ya, lo kan jam isya udah ngantuk sih, biasanya kita begadang, kita sholat isya. Subuh sekarang jam 4 lewat berapa? Ya lo kan subuh bangunnya kita jam 7 ya, malu ama ayam. Tuh intinya adalah kita sholat 5 waktu. Hadirin hadirat yang berbahagia, itulah yang saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Kalau saya ngomong salah ya mohon maaf ya. Yang namanya bawa lenong isinya geplak. Nah, mantun. Kalau ngomong jangan asal jeplak ya. Ya, itu. Jadi saya mohon maaf kalau misalkan omongan saya ada yang salah. Si Pitung bininya Siti Aisyah, engkongnya engkong Haji Naipin. Kalau aneh ada saleh-saleh kata, mohon maaf lahir batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.